ciri lain orang Jawa itu ada logika wadah dan isi. Logika wadah dan isi itu fisik jasad, kemudian yang luar-luar itu sifatnya hanya wadah. Yang lebih penting isinya. Nah, ya wadah dan isi sebenarnya sama-sama penting, tapi hakikat itu ada di isi. Maka jangan heran kalau beberapa wali yang beradaptasi dengan ajaran Jawa, ya misalnya Syekh Siti Jenar itu mengkritisi misalnya sholat kok hanya wadahnya saja. Sholat hanya wadahnya saja, itu hanya jasadnya saja yang sholat, tapi batinnya tidak sholat. Itu kata Syekh Siti Jenar, itu sholat yang kosong saja, sholat yang palsu. Harusnya sholat itu batinnya sholat, jiwatnya mutmainnah sehingga tanha anil fasya wal mungkar. Sholat kok korupsi berarti tidak sholat. Sholat kok masih mudah maki-maki berarti belum sholat. Sholat kok masih gampang menyakiti orang berarti belum sholat. Kalau istilahnya Syekh Siti Jenar itu palson kabeh, palsu semua. Kalau disuluk linglungnya Sunan Kalijogo itu kosong saja, seolah-olah isi tapi hakikatnya kosong, kayak wadah ndak ada isinya. Nah ini cara berpikir Jawa seperti ini khas. Jadi orang Jawa ya lebih ke batin. Makanya kebatinan Jawa terkenal kan, kejawen itu pasti arahnya ke kebatinan yang lebih inti, ya, logika isi, wadah dan isi. Maka banyak ritual-ritual simbolik yang arahnya baca isinya, jangan hanya wadahnya. Kalau cara berpikirnya hanya lihat wadahnya, berarti orientalis yang baca Islam itu benar. Gitu. Kita kan ngeritik orientalis, oh enggak ngerti isinya Islam. Nah, budaya Jawa juga begitu, banyak ekspresi-ekspresi yang jangan hanya dibaca wadahnya dong, ada makna isinya. Makanya Kanada itu kan pernah saya baca itu yang ada ngeritik kurban. Umat Islam itu sadis. Setiap hari raya kurban pembantaian besar-besaran binatang. Apa salahnya para sapi, para kambing? Kok dibantai sesadis itu sebanyak mungkin? Mbok ya pelan-pelan digilir satu-satu. Mbok ya dalam satu hari berapa juta. Loh itu dia hanya kan melihat hanya casingnya saja. Loh casingnya memang pembantaian, tapi kan dibalik itu ada makna-makna besar. Jadi kalau ada orang eman-eman, ya Pak nasinya mubadir dibuat sajen. Iya, tapi itu membacanya tidak bisa hanya dari luarnya saja. Itu kalau hanya dibaca luarnya saja. Ada orientalis itu yang menjelaskan sholat itu hanya luarnya saja. Jadi kalimatnya begini, ini orientalis lama. Umat Islam itu sehari 5 kali membentur-benturkan keningnya ke lantai. Itu kalau diterjemah bahasa Indonesianya begitu. Lo bener kan dia, kita kan yang tiap hari 5 kali bentuk-bentukkan, apa bentuk-bentukkan itu baduk kita ke lantai. Itu makanya kan sampai item-item itu kan jidatnya itu karena membentur-benturkan kepalanya 5 kali ke lantai. Lo yo membacanya kan tidak begitu. Sujud itu maknanya agung kalau di kita, tapi karena orang lihat hanya casingnya saja, maka terus dibaca membentur-benturkan kepala ke lantai. Nah kalau budaya Jawa paham logika ini wadah, ini isi. Yo isi tidak ada wadahnya nanti tumpah kemana-mana. Wadah tidak ada isinya, kosong saja. Jadi biasanya wadah itu menyesuaikan situasi. Kalau situasinya tidak memungkinkan bisa diadaptasi. Dalam agama kan juga begitu. Sholat kalau mampu berdiri, kalau tidak mampu duduk, duduk tidak mampu tidur. Ini kan casingnya, wadahnya bisa menyesuaikan situasi, asal tidak kehilangan isinya. Jadi isinya sholat apa? Puasa juga begitu kan, ada dispensasi-dispensasi bagi yang berhalangan. Tapi meskipun tidak puasa karena halangan tadi, jangan sampai kehilangan ruhnya puasa. Semangat menahan diri, kepatuhan, ketaatan pada Allah, berusaha untuk jadi jiwa yang bertakwa dan lain sebagainya. Itu kan isinya. Nah, ini trailernya untuk gaya-gaya Jawa dalam memahami agama.